Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Ganesha, perwakilan dari SMA Negeri 1 Majalengka. Kelompok kami yang diketuai oleh saya Abi Habibie Sanjaya dan anggota Saya Leandro Wijanto. serta saya Rasulizar Ganesha. Kami akan menyampaikan hasil karya tulis ilmiah kami dengan judul Pengendalian Aliran Air Berbasis Internet di SMA Negeri 1 Majalengka. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan kakak panitia yang sudah memberikan kesempatan sehingga kami bisa menyampaikan atau mempresentasikan hasil karya tulis kami. Tidak lupa kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Widi sebagai pembimbing kami yang sudah membantu kami menyelesaikan karya tulis ini. Langsung saja. Jadi karya tulis yang kami buat ini berawal dari 3 masalah utama yang kami temukan di sekolah kami. Masalah yang pertama adalah adanya keborosan. Boros di sini ketika air pada penampungan itu keluar karena melebihi kapasitas toren atau penampungan air tersebut. Masalah yang kedua adalah adanya aliran yang tidak baik. Aliran yang tidak baik ini menimbulkan 2 masalah baru. Yang pertama, beberapa toilet tidak terawat serta kotor karena kurangnya pasokan air ke toilet tersebut. Dan masalah yang kedua dari aliran yang tidak baik itu adalah adanya antrean panjang di tempat wudhu, terutama ketika jam-jam sholat. Seperti pada gambar, di sini terlihat antrean wudhu siswa pada saat istirahat kedua, yaitu waktu zuhur. Sebenarnya keran yang disediakan oleh sekolah itu banyak, tetapi ketika semua keran dinyalakan bersamaan, beberapa bahkan lebih dari setengahnya keran tersebut tidak mengeluarkan air karena kurangnya pasokan air di tempat penampungan. Kemudian masalah yang ketiga adalah mengenai limbah sisa air wudhu. Seperti yang kita ketahui bahwa limbah sisa air wudhu sebenarnya bisa diolah kembali melalui proses filtrasi sehingga bisa dijadikan sumber air cadangan, terutama pada musim kemarau. Nah, aliran air inilah yang menjadi fokus kami. Yang selanjutnya akan dibahas mengenai temuan dan rekayasa apa yang kami lakukan terhadap temuan tersebut yang akan dibahas oleh Habib Habibie sendiri ya. Terima kasih Rasulnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang temuan. Berdasarkan survei dan wawancara langsung dengan pihak sekolah yang telah melakukan, kelompok kami mendapatkan data berupa 3 buah area aliran air di SMA Negeri 1 Majalengka. Area yang pertama ialah area pertama ini memiliki penampungan berupa 3 buah toren dan memiliki 2 buah sumber PDAM serta 1 sumber bor. Aliran air ini disalurkan menuju toilet, ruang wakasek, ruang kepala sekolah, kantin, serta laboratorium. Di area kedua, tempat penampungan air digunakan ialah 2 buah toren yang bersumber dari 1 sumber bor. Penampungan ini dialihkan menuju 2 buah toilet serta ruang guru. Selanjutnya ialah area 3. Di area ini tempat penampungan yang digunakan ialah bak penampungan air yang terbuat dari semen yang bersumber dari 1 sumber bor. Area 3 ini khusus digunakan untuk area masjid dan penampungan ini digunakan sebagai tempat wudhu serta toilet di masjid. Dari ketiga area ini, air limbah atau sisa hasil digunakan di ruang keselokan. Dari masalah dan temuan, kelompok kami melakukan rekayasa. Yang pertama ialah otomatisasi toren di setiap area. Hal ini berakibat pada matinya, pada otomatis mati pada sumber air yaitu pompa. Selanjutnya ialah pada musim kemarau sering terjadi antrian wudhu di masjid. Hal ini membuat kita melakukan rekayasa berupa penyaluran dari sektor 2 menuju sektor 3 dengan penambahan sebuah pompa air tambahan. Selanjutnya ialah mengenai limbah air wudhu. Limbah air wudhu yang biasanya kita buang, kita olah kembali melalui 3 kolam filtrasi, di mana hasil dari filtrasi air ini kita salurkan kembali dan ditampung di sebuah penampungan yang nantinya akan digunakan kembali pada toilet-toilet sekitar penampungan tersebut.
dalam mengoptimalkan RKS ini perlu diterapkan konsep IoT sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Bianca. Silakan. Dari rekayasa yang telah disampaikan oleh Rani, kita penggunaan konsep IoT ini untuk mengefektifkan dan mengefisienkan dalam pengendalian dan pemantauan sistem aliran air yang ada di SMA 1 Majalengka. Dari konsep IoT ini memiliki 3 syarat, yaitu adanya sensor, yang kedua adanya internet, dan ketiga adanya modul data yang ditransfer dari sensor ke perangkat elektronik kita. Yang pertama, sensor yang kami gunakan yaitu ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini berfungsi untuk memantau volume air berdasarkan ketinggian yang didapatkan dari hasil analitik sensor ultrasonik tersebut. Nah, dalam konsep IoT-nya, sensor ini mengirimkan data ke perangkat atau ke personal komputer yang ada di server, dan kita dapat memantau volume air, dan hal tersebut juga selaras dengan otomatisasi pompa air pada penampungan. Yang kedua, yaitu adanya sensor water flow dan yang telah terintegrasikan oleh katup elektrik. Dari sensor water flow kita dapat memantau debit air pada setiap saluran, pipa-pipa yang mengaliri air. Dari keunggulan tersebut, kita dapat jika terjadi anomali pada suatu aliran air, kita dapat menyimpulkan bahwa pada saluran tersebut mengalami kebocoran, dan kita dapat memantaunya tanpa harus melihatnya, dan kita dapat mengetahuinya dari jarak jauh agar pengeksekusiannya lebih cepat dan lebih efisien. Yang ketiga yaitu sensor kualitas air yang digunakan pada kolam-kolam filtrasi. Pada kolam-kolam filtrasi ini ada sensor ini sudah meliputi sensor pH, sensor partikel, dan sensor suhu yang ada di dalam kolam filtrasi ini. Sensor ini akan mengirimkan data seberapa layak air dalam filtrasi itu akan disalurkan kembali sebagai pasokan cadangan. Sedangkan jika tidak layak, dia akan dibuang kembali melalui selokan. Dari penggunaan dalam sensor ini kami menggunakan 15 sensor ultrasonik, 2 sensor kualitas air, dan pada setiap tahun kami menggunakan sensor 15 sensor water flow yang diintegrasikan dengan katup elektrik. Nah, dari rekayasa ini kami dapat simpulkan yaitu konsep Green Campus dapat tercapai. Yang pertama yaitu hemat. Kita dapat menghemat penggunaan air saat tidak ada orang yang memakai. Kita dapat mengontrol penggunaan tersebut agar tidak terbuang dengan sia-sia. Yang kedua, aliran air lancar. Aliran air lancar tersebut kita dapat mendistribusikan air yang biasanya mandek ke suatu saluran, difokuskan pada jam-jam tertentu ke aliran tersebut menjadi aliran lancar dan efektif digunakan oleh semua orang. Dan ketiga adalah pengolahan limbah. Pengolahan limbah jenis ini khususnya pada musim kemarau. Pada musim kemarau saat kekurangan air, sumber pasokan cadangan dari pengolahan limbah ini dapat digunakan kembali. Dalam tanda kutip tidak boleh untuk dikonsumsi karena ada proses penjernihan. 1 menit terakhir. Dari rekayasa yang kami sampaikan tadi, kami harapkan dapat terrealisasikan khususnya di instansi kami yaitu SMA 1 Majalengka, terlebih lagi dalam industri-industri yang membutuhkan pasokan air yang lancar, tepat sasaran, dan dapat dikendalikan dari jarak jauh, tidak ribet, dan lebih efisien. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami berikan ke
Penjelasan. Oke, terima kasih. Dilanjutkan oleh tanya jawab Dewan Juri. Persilakan. Ya, saya mau mulai dulu. Jadi tadi Anda sudah memaparkan problemnya gitu ya, bagaimana melakukan perlu adanya rekayasa distribusi air untuk kebutuhan di sekolah. Dari berbagai aktivitas tadi ternyata distribusi air di sekolah itu kemudian belum tentu bisa tercukupi dengan baik. Nah, ketika melakukan untuk merealisasikan rekayasa tadi kan Anda ingin menerapkan IoT. IoT digunakan untuk tidak hanya mestinya tidak hanya untuk men-sensing saja, untuk memonitor entah itu alirannya, entah itu level air ya di toren, terus kemudian kualitas di kualitas airnya tadi di waktu kejernihan ya. Tapi juga melakukan pengaturan. Nah, hal-hal itu tadi belum nampak gitu ya, belum nampak bagaimana pengaplikasiannya secara lebih rinci. Sensor-sensor itu diletakkan di mana, kemudian beberapa aktuator misalnya tadi valve, terus kemudian pompa, terus mungkin pengalihan jalur gitu ya, pengalihan jalur dilakukan di mana dan itu mengontrolnya bagaimana. Nah, itu bisa diberikan gambarannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab dan menjelaskan cara rinci. Pertama-tama ada sensor ultrasonik, yaitu kami beri tanda warna biru muda atau kalau terlihat dari depan sih kelihatan warna putih. Sensor ultrasonik ini penerapannya di setiap toren tanpa terkecuali. Dan sensor water flow dan telah diintegrasikan dengan katup elektrik. Kami menggunakan 15 dan penempatannya yang diberi simbol warna. Nah, kenapa ditempatkan di tempat-tempat tersebut? Karena kami anggap cabang-cabang tersebut efektif dan untuk mengendalikan ke cabang-cabang berikutnya. Dan yang ketiga yaitu tentang sensor kualitas air. Kami menggunakan di sini ada sejumlah 2, mungkin ini peralat gambar, harusnya ini ada 2. Di sini kami menghitung kadar partikel dalam air setelah penyaringan. Setelah itu di saat penjernihannya ada disinfektan. Kami menggunakan sensor pH karena mikroorganisme itu memiliki kadar keasaman yang berbeda. Oleh karena itu kami melakukan penjernihan dan penetralan kadar air tersebut mendekati angka 7. Jadi bagaimana penerapan konsep IoT-nya, yaitu pertama yang lebih menonjol di sini yaitu mengenai tentang sensor water flow dan katup elektrik. Kenapa? Karena sensor water flow dan katup elektrik ini kita dapat melihat hasil debit airnya. Sensor ini akan mengirimkan sinyal kepada perangkat-perangkat yang telah ditentukan atau perangkat-perangkat yang ada di ruang tata usaha di sekolah kami. Dari sana kita dapat melihat secara real time data mengenai debit air. Jika ada suatu anomali pada suatu arus air, maka data akan memberikan notifikasi peringatan, akan menyimpulkan bahwa itu ada suatu kebocoran atau apa dan mengirimkan kembali kepada petugas yang
notifikasi itu dikirimkan kembali kepada smartphone petugas yang mengendalikan di bagian teknisi kebetulan pipa air atau kita sebut teknisi di mengenai air di eselon 1 ini. Dan menambahkan sebagai contoh lainnya, misalnya ketika permasalahan di saat jam-jam sholat ya Pak. Jadi ketika sensor water flow itu mendeteksi bahwa debit yang menuju aliran ke tempat itu banyak, berarti itu artinya air yang digunakan di tempat itu sedang banyak. Nah, secara otomatis nanti kartu elektrik di aliran air lainnya akan memperkecil aliran ke area tersebut dan lebih memusatkan lagi ke aliran yang membutuhkan, seperti contohnya tadi di tempat wudhu. Jadi udah lanjut. Ini menjelaskan juga dari setiap sensor yang ada di sini, data dikirimkan menjadi data analisis sebagaimana ditulis pada alasan teori nomor 5. Jadi dalam data analisis kita tampung terlebih dahulu, lalu kita analisis sehingga pada saat muncul notifikasi di setiap smartphone petugas sudah terdapat hasil analisis dari data analisis, sehingga si petugas tinggal mengeksekusi secara langsung dari smartphone tersebut, ataupun jika tidak bisa ditangani melalui smartphone, petugas bisa langsung datang menuju lokasi aliran air yang dianggap tidak normal, seperti itu. ya, ada nggak kalau tadi lebih banyak ke sensor untuk memonitor kondisi. Nah, fungsi misalnya kontrol itu ada nggak? Misalnya fungsi kontrol yang misalnya untuk mengontrol pompa atau untuk mengontrol valve-nya dibuka, ditutup, diarahkan kemana gitu. Misalnya tadi waktu jam-jam sholat, misalnya supaya ketersediaannya di area wudhu itu cukup. Tadi kan kalau nggak salah di awal airnya di ujung tengah keluar, misalnya gitu ya tadi ya. Berarti kalau ada pemindahan dari tempat lain yang mungkin tidak terpakai, itu bisa menjadi solusi. Pemindahan itu kan berarti perlu proses sesuatu yang harus kita kendalikan. Apakah itu juga kemudian diperhitungkan di dalam penerapannya? Insya Allah pada penerapannya dari semua data yang dihasilkan atau dikirimkan dari semua sensor ini kita tampung di database yang selanjutnya akan dianalisis terlebih dahulu, sehingga pada saat muncul di smartphone petugas tersebut bisa langsung mengeksekusi secara langsung mana katup yang akan tutup dan mana katup yang akan dibuka. Begitupun mana pompa yang akan dimatikan dan mana pompa yang akan dinyalakan. Seperti itu. Ini aliran air atau distribusi air yang dikontrol? Jadi kami di sini mengendalikan dengan IoT itu berupa aliran air di saluran distribusi. Aliran air. Iya. Berapa kebutuhan air yang dibutuhkan oleh siswa saat dulu? Kira-kira. Jadi kira-kira kan setiap hari itu kan jumlah siswa di SMA Negeri 1 Majalengka itu ada 1.300, dan ketika sholat itu seperti ada perempuan yang lagi halangan jadi bilang masjid. Nah kita misalkan itu satu orang itu menggunakan 1 liter untuk sekali wudhu. Nah, dan misalkan jumlah orang yang berwudhu pada saat itu adalah sekitar 500 orang, maka satu hari kita membutuhkan air sekitar 500 liter. Dan ketersediaan airnya berapa? Dari hasil survei yang tim kami lakukan di sektor pertama ini terdapat 3 orang
masing-masing tower berkapasitas 1000 liter. Otomatis sektor pertama ini memiliki jumlah 3.000 liter. Selanjutnya di sektor kedua ini berdasarkan survei juga menggunakan rotoran yang masing-masing berkapasitas 750 liter. Jadi sektor kedua ini memiliki total kapasitas sebesar 1.500 liter. Dan untuk bak penampungan yang di masjid ini karena tempatnya tinggi dan terbuat dari semen juga, kami belum bisa memprediksi, belum bisa survei secara langsung berapa kapasitas yang terdapat di bak penampungan tersebut. Oke, berarti sebenarnya dari volume model itu berarti totally dia adalah 4.500 liter. Ya, dengan menafikan yang bawah berarti dia 4.500 liter. Sedangkan kebutuhan air itu untuk satu kali sholat kira-kira berapa? 1.500? 500 satu kali sholat. Iya, 500. Berarti kan masih ada 4.000 liter. Secara pada saat sebelum kami melakukan rekayasa, ini kan hanya menggunakan bak penampungan di sektor 3 saja. Jadi dalam hal tersebut kami menemukan bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami menyalurkan dari sektor kedua menuju sektor ketiga dengan bantuan pompa tambahan dan hanya toren pertama saja. Izin menambahkan juga Ibu, jadi yang menjadi fokus kami ini aliran ketika musim kemarau, ketika pasokan air terbatas. Sedangkan ketika pasokan air banyak sebenarnya tidak ada masalah karena kalau air banyak akan mengalir itu lancar. Jadi yang menjadi fokus kita ini adalah ketika pada musim kemarau, ketika pasokan air terbatas walaupun sediakan fokusnya di masjid. Yang 4.500 itu tidak dialirkan ke masjid sebelumnya. Sementara ini kami belum mendapatkan data mengenai hal tersebut. Jadi kami belum bisa menyampaikan data tersebut. Kenapa tadi nggak bisa? Kenapa tadi tidak bisa menyampaikan data itu kepada saya? Karena kami hanya melakukan survei secara fisik, dalam arti hanya menghitung kapasitas secara total dan berapa banyak penampungan, tetapi kami juga tidak menghitung secara rinci. Jadi berapa pengeluaran atau berapa terbuangnya air dari setiap toren yang ada. Tapi lihat dulu sebentar yang itu tadi, yang paling bawah. Ya, tadi gambarnya skemanya itu. Itu tadi yang dari segi semen yang tadi mana di semen tadi? Paling bawah ya. Itu kalau penampung di semen, maksudnya di semen apa? Di tembok itu. Kira-kira bisa nggak sih diukur berapa volumenya? Harusnya? Bisa. Itu bentuknya apa? Bentuknya kebetulan balok. Jadi bisa kan dihitung volumenya? Bisa, tetapi karena kami berpanggilan dalam mengukur tersebut karena penampungan ini terdapat atau diposisikan di atas bangunan masjid dan juga ditutupi oleh seng seperti itu. Jadi kami tidak bisa secara langsung turun dan mengukur berapa volume dari bak tersebut. Ngapain turun mengukur itu? Maksudnya melihat kan terdapat tutup berupa seng. Kita yang membuka. Anda kan disuruh hitung secara teoritis berapa volumenya? Anda kan secara teori dulu berapa volumenya? Coba hitung balok itu. Kami belum hitung. Ini pelajaran SD lagi yang dilupakan anak SMA. Kan tinggal panjang, lebar, selesai. Panjang kali lebar kali tingginya kira-kira segitu volumenya. Ya, meskipun demikian, kami tidak bisa secara mengira-ngira bahwa berapa panjang dari balok tersebut, berapa panjang lebar dan tinggi dari Tinggal balok ambil tersebut. meteran aja. Ya, Tinggal ambil meteran.
tempat penyimpanan bank tersebut ditempatkan di tempat yang tinggi Bapak. Jadi kami tidak bisa mencapai tersebut. Sedangkan jika kita mengira-kirakan kita tidak boleh. Coba kalau misalnya naik ke situ bisa nggak? Cara naik ke situ bisa? Pakai terbang? Nggak bisa. Pakai tangga bisa? Pakai tangga belum bisa, tetapi Ya, pakailah tangga sudah. Nggak usah lagi alasan dah. Pasti ada tangganya. Jadi nggak perlu alasan. Kecualian tadi yang di awang-awang Pak. Saya hanya bisa terbang Pak. Itu kan nggak di awang-awang. Mau di atas mana pun tinggal tangganya. Ada tangga, ukur panjang, lebar, tinggi. Nah, volumenya sekian kira-kira. Itu kurang lebih sekian kan selesai. Itu dulu ya pertama tadi. Yang kedua pertanyaan saya, coba Anda bayangkan. Tadi kan ada air wudhu Anda bilang, harusnya itu ditampung lagi. Ditampung nggak? ya, benar Bapak. Dalam konsep Anda nantinya, ditampung baru lakukan apa? Filtrasi. Atau langsung di recycle? Enggak, siapain? Izin menjawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pada kolam filtrasi pertama itu Ya, ditampung dulu. ya. Di mana itu di sini? Ada di sini nggak? Di mana? Coba. Tunjuk. Nah, ya. Di mana ditampung? Ditampung situ. Ya, ditampung di sini dan Oke. sekaligus dilakukan penyaringan secara Ya, itu mekanik difilter. di filter. Ya, oke. Ya. Pada kolam penampungan kedua ini, jika air didapati dari penampungan pertama itu masih terlihat keruh, maka dilakukan penjernihan. Ya. Dan pada kolam ketiga ini dibuka, hasil dari sini sudah bersih dan ditarik kembali ke penampungan yang ada di sini. Penampungan itu dipakai untuk kemana nanti? Penampungan ini disalurkan kembali ke Ke? WC yang ada di sektor sini. Di Oh, sini jadi ada satu. hanya untuk WC ya, yang dipakai untuk BAB atau BAK ya. Ya, Oke. Karena nggak dipakai untuk yang lain kan? ya. Seperti itu. Jadi Anda bagaimana dengan internet tadi Anda kontrol itu gimana? Anda mengontrolnya, jadi Anda kendalikan dengan internet sampai apa itu? Seperti IoT mengendalikan itu seperti apa? Dalam kolam penampungan ini tidak dilakukan pengontrolan, hanya pemantauan. Kami melakukan otomatisasi dalam melakukan filtrasi dan penjernihan. Oke, bahwa dia sudah jernih sehingga perlu dimasukkan ke tahap berikutnya dari mana? Yang pertama, dari kolam penampungan pertama ini difiltrasi dari kadar partikelnya. Ya. Jika sensor itu Sensor apa itu? sensor water flow, Sensor water flow. water flow kualitas air, maaf, Apa nama sensornya? water quality. Gitu. Dalam sensor tersebut, jika angka sensor menunjukkan partikel terlarut dalam air tersebut sudah mendekati angka 0, maka di sini juga diterapkan katup. Nah, Oke. katup itu terbuka masuk Oke. ke Saya tidak tahu dari mana Anda pernah gitu mendengar atau melihat namanya sensor kualitas air? Ya. ya Sensor apa langsung namanya? tidak, tapi kami melihatnya Coba dalam coba. literatur Literatur. Namanya sensor apa? ya water quality. Water quality. Ya. Tapi Soal nggak tahu. pabrikan Ibelium. Nggak tahu kali apa prinsip kerjanya seperti apa nggak tahu ya. Ya, kalau nggak apa-apa kalau nggak tahu. Saya mau nanya dulu, kamu kan orang pasti belajar fisika, IPA atau IPS? IPA, belajar fisika. Kenapa disebut sensor ultrasonik? Jadi ya dari sensor ultrasonik ini, sensor ini memancarkan suatu gelombang berfrekuensi dapat dikategorikan ultrasonik. Nah, sensor tersebut Kira-kira frekuensi berapa ultrasonik? Di atas berapa? lebih dari 25 2 menit terakhir Pak. Berapa dulu nih? 2 menit. Masih lama. Terus, ultrasonik ini Ya. adalah suatu transmitter dan receiver. ya sudah. Berarti mengerti. Ya, ultrasonik. Jadi siapa yang memancarkannya? Yang memancarkan gelombang ultras? Siapa? Receiver atau
Transmitter. Memancarkan kemana? Memancarkan ke room Pak. Ke sensor. Permukaan siapa? Sensor. Kalau kami menggunakan ini adalah permukaan airnya. Oke, lalu boleh. Lalu gelombang itu dipantulkan dan Boleh. diterima oleh receiver. Enggak, siapa memantulkan? Memantulkan permukaan air. Permukaan memantulkan. Ya. Jadi diterima oleh si Receiver. receiver. Jadi bisa dihitung dari situ berapa ketinggiannya kan? Kalau tidak dibaca lah, tapi ngerti gitu. Walaupun belum pernah, boleh pernah melihatnya langsung? Sudah ya, oke, tapi mengerti, gitu ya. Nanti 2 kali, harus 2 kali panjangnya begini sama dengan berapa? Sama dengan, ayo. Jadi jarak dari sini ke sini akan sama dengan Jarak dari sensor menuju permukaan air sama dengan lama waktu pantulan saat mantul dan saat terima Ya. dibagi 2 dan dikali kecepatan cepat lambat suara di udara. Gitu. berapa kecepatan lambat? 360 meter per second. 360 meter, bukan 340. Di jaring guru tanya ya. 340 kali. Nyaris Pak. Ya, 340. 340 siang mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Tapi mengerti, saya senang. Oke, saya kira cukup dari saya. Ya, cukup ya, ya, bagus sekali. Silakan ibu konsultasinya. Terima kasih kepada dewan juri yang telah bertanya dan memberikan saran kepada kami. Terima kasih juga kepada audiens yang sudah mendengarkan dan memperhatikan. Kami mohon maaf apabila salah mendengarkan kesalahan dan akhirul kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari apresiasi subsidi untuk SMA Negeri 1